Minyak sawit mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi, di mana mengandung provitamin A, yaitu A-karoten dan beta-karoten, dan juga vitamin E, tokoferol, dan tokotrienol. Tidak hanya itu, terdapat berbagai jenis zat bioaktif, seperti riboflavin, niacin, lycopene, dan mineral lainnya. Hal inilah yang memungkinkan minyak dapat dibuat menjadi bahan pangan yang bergizi tinggi. Mari kita lihat bahan pangan di sekitar kita. Minyak goreng. Di mana seperti namanya, minyak ini digunakan untuk menggoreng berbagai jenis bahan pangan menjadi siap santap, mulai dari daging, telur, sayur, hingga buah. Minyak goreng ini merupakan fraksi cair dari minyak sawit, atau biasa kita kenal dengan nama palm olein. Kebalikannya, terdapat juga fraksi padat, yaitu palm stearin. Fraksi ini merupakan minyak sawit yang berbentuk padat, contohnya seperti margarin dan shortening. Produk tersebut dapat baik pula menghantarkan panas. Dalam prosesnya biasanya diolah dengan cara dioles pada suatu bahan. Beberapa contoh diantaranya seperti kue, roti, bolu, dan lainnya. Tak hanya bahan-bahan tersebut, minyak sawit dapat pula digunakan sebagai bahan mentah dalam produksi lemak spesial, di mana campuran dari asam lemak dengan suatu karakter dapat membentuk formulasi produk baru. Mayonnaise. Mayonnaise merupakan bahan penyedap emulsi semi-solid dengan minyak yang mendominasi 65 hingga 82% produk. Mayonnaise digunakan sebagai penyedap rasa untuk berbagai makanan seperti burger, pizza, ataupun hotdog. Begitu juga dengan salad dressing, yang hanya berbeda komposisinya di mana memiliki komposisi air lebih banyak daripada mayonnaise. Biasanya digunakan sebagai penyerta makanan salad. Selain bahan-bahan tersebut, kita juga dapat menemukan minyak sawit pada produk siap makan, sebagai berikut. Es krim. Minyak sawit mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh yang seimbang. Selain itu juga bebas lemak trans dan berbentuk semi padat. Minyak inti sawit juga memiliki asam laurat tinggi yang berfungsi sebagai asam lemak rantai medium yang baik bagi kesehatan. Hal ini menjadikan sumber lemak dari minyak sawit dirasa tepat dalam pembuatan es krim. Produk yang mungkin ditemukan seringkali juga berbasis coklat, karena dalam pembuatannya seringkali mengacu pada lemak coklat dan biasa dipakai untuk menggantikannya. Kita biasa menyebutnya dengan cocoa butter replacer. Produk yang sering kita jumpai yaitu coklat, permen coklat, dan lainnya. Selain bahan pangan yang sudah disebutkan sebelumnya, masih banyak produk yang mengandung minyak sawit, seperti krimer kopi, biskuit, permen, jelly, dan masih banyak lagi. Sekarang kita beralih ke bahan non-pangan. Pertama, kita dapat menemukan minyak sawit pada produk pembersih. Minyak inti sawit atau palm kernel oil mengandung asam lemak, terutama asam laurat, sebesar 46 hingga 52%. Asam laurat memiliki sifat mengeraskan, membersihkan, menghasilkan busa, dan melembutkan. Maka sabun, shampoo, pasta gigi, hingga deterjen merupakan contoh dari produk minyak sawit sebagai pembersih yang ada di sekitar kita. Selain pada produk pembersih, kita juga dapat menemukan minyak sawit pada produk kosmetik. Hampir sebagian besar dari produk kosmetik mengandung minyak sawit ataupun turunannya. Bahan ini dapat memberikan efek hidrasi kulit, melembutkan, dan juga memberikan tekstur yang baik. Salah satu di antaranya adalah lipstik, yang mengandung beberapa senyawa turunan minyak sawit seperti gliserin, setil alkohol, dan lainnya, yang dimana senyawa tersebut dapat mengikat warna pada lipstik, membuatnya tidak mudah meleleh, membentuk tekstur halus, dan juga melembabkan. Produk lainnya seperti lotion, krim, bedak, maskara, eyeliner, tabir surya, dan lainnya biasanya mengandung senyawa gliseril stearat, di mana pada senyawa tersebut dapat membuat permukaan kulit menjadi lembut dan halus. Selain itu juga berfungsi sebagai penghalang agar tetap lembab dengan cara memperlambat hilangnya air. Sekarang kita beralih ke bidang transportasi, yaitu bahan bakar biodiesel. Dalam hal ini biodiesel merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak nabati, yang biasanya diaplikasikan pada mesin atau motor diesel berupa ester metil asam lemak. Pada prosesnya, biodiesel dengan memanfaatkan trigliserida yang merupakan komponen pada minyak sawit untuk diubah menjadi metil ester asam lemak melalui katalis pada proses esterifikasi. Nah, 24 jam dari satu hari yang kita punya, tanpa kita sadari, sawit ada di sekitar kita. Kita sering mengonsumsi ataupun menggunakan produk berbahan dasar minyak sawit. Demikian informasi yang saya bisa sampaikan. Sampai jumpa.